Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bi'ulumihi naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Khatimatun, ini sebuah penutup. Wal makruhatu fis sholati, adapun yang dimakruhkan di dalam sholat, ihda wa ishruna, itu ada 21. Sebelumnya kita ngaji tentang sunat ab'ad, kemudian sunat hayat. Malam ini kita ngaji tentang yang dimakruhkan di dalam sholat. Definisi makruh adalah ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh itu yang mendapatkan pahala apabila ditinggal, tidak dilakukan, dan tidak disiksa apabila melakukan. Itu hukumnya apa? Makruh. Jadi makruh itu kebalikan dari apa? Sunnah. Kalau sunat mendapat ganjaran bila dilakukan, tidak mendapatkan siksaan apabila tidak dilakukan. Makruh kebalikannya, mendapat ganjaran bila tidak dilakukan dan tidak mendapatkan siksaan apabila dilakukan. Itu definisi apa? Makruh. Dalam kitab Kasyifatus Saja ini menjelaskan tentang kemakruhan-kemakruhan sholat, ternyata banyak. Ada berapa? 21. Kayaknya malam ini nggak selesai ya. Kita tunda aja buat pengajian berikutnya ya. Ahaduha, yang pertama yang dimakruhkan itu ja'lu iyadaihi fi kummaihi fi khamsati asya'a, menjadikan salah satu tangannya atau kedua tangannya fi kumaihi. Nah, kumaihi ini guru saya ada yang mengartikan lengan baju, ada yang mengartikan saku baju. Tapi intinya lah dalam baju lah gitu ya. Karena guru macam-macam nih, ada yang mengartikan lengan baju begini nih, ada yang mengartikan saku baju. Makruh memasukkan tangan baju ke kantong, memasukkan tangan salah satunya atau kedua-duanya kemana? Ke kantong baju. Ini pada 5 tempat. Sholat ngodok saku begini nih lah gitu ya. Ngodok saku lagi sholat tuh, makruh itu. Kan enak kalau baju koko mah sakunya 2, ya kan? Biar tangan gak pegel, masukin aja ke situ dua-duanya, enak kali ya. Nah, itu hukumnya apa? Makruh. Satu, inda taharrumihi, ketika takbiratul ihram, wa ruku'ihi, dan ketika ruku, wa sujudihi, dan ketika sujud, wa qiyamihi minat tasawuf, dan ketika bangkit dari sujud, wa julusihi, dan ketika duduknya untuk sujud. Nah, di tempat-tempat itu makruh memasukkan tangan ke saku. Ada guru yang menyebutkan memasukkan tangan ke baju gitulah, dimasukin ya. Wasaniha, yang kedua yang dimakruhkan itu iltifatu biwajhihi bila hajatin, menoleh ke kiri atau ke kanan dengan wajahnya, dengan mukanya.
tanpa ada keperluan. Sholat sih celengak celinguk gitu ya. Nah, celengak celinguk kata orang endi kayak. Jadi yang termayu nih ya, celengak celinguk. Tengok kemana? Ke kanan. Tengok ke kiri lagi sholat. Batal? Tidak. Makruh saja. Ya kan? Makruh saja. Tapi nanti ada yang bisa membatalkan. Nah, tungak tengok, celengak celinguk dengan wajahnya pada waktu sholat. Tidak membatalkan. Tapi itu apa? Hukumnya makruh. Kecuali kalau dengan celengak celinguknya itu nawaitunya main-main, tala'ub. Nah, itu mah batal karena main-main pada waktu sholat. Tidak makruh apabila ada kebutuhan. Dikatakan di sini amma idza kana laha kahib di matain fala yukrahu. Adapun apabila ada kebutuhan, ada keperluan, misalnya menjaga barang bawaannya, takut ada yang nyolong, maka itu tidak makruh. Sholat di bustan. Bustan kan masjid pinggir jalan, tamunya banyak dari mana-mana. Pas sholat biasanya naruh tas tuh di depan, ini di pinggir naruhnya. Pas sholat nengok lagi dia, gitu, nengok lagi, ngontrol barang, takut ada orang yang ngambil. Nah, kalau untuk menjaga barang bawaan itu tidak dimakruhkan. Tapi jangan sering-sering celengak celinguknya ya. Begitu kalau sholat barang bawaan tuh bikin gak ini, bikin gak tenang ya. Nah, apalagi banyak video-video di grup-grup WA, di sosial media yang menggambarkan orangnya sholat tasnya dibawa kabur. Bikin gak tenang aja ibadah ya. Nah, makanya harus setertib mungkin ya, biar ibadahnya tenang. Berapa tuh? 2, jangan celengak celinguk ya. Batal tidak? Tidak. Tapi itu makruh kalau tidak ada keperluan yang penting. Contoh keperluan penting itu apa? Seperti dia menjaga barangnya. Atau mungkin sholatnya sambil ngomong anak kali ya. Takut anaknya pergi jauh. Sambil nengok-nengok anaknya. Ada keperluan itu. Tapi kalau main-main maka bisa membatalkan apa? Sholat. Karena tala'ub namanya. Main-main dalam sholat. 2 itu tuh. Wasalisuha, yang ketiga makruh dalam sholat isyaratun binahwi ainin, isyarat dengan mata, kedap-kedip. Nah, di depan ada orang kali ya, ada orang kedap-kedip gitu, makruh tuh isyarat dengan mata. Misalnya di depan ada anak lagi apa, main, kita melarang kan tidak mungkin, diam, nggak mungkin gitu ya, matanya dikedip-kedip. Nah, itu isyarat dengan apa? Isyarat dengan mata, kedap-kedip, itu hukumnya apa? Makruh. Au hajibin, atau dengan alis, gitu-gitu tuh, dirinat-rinat kata orang Sunda mah ya. Nah, dipendelik-pendelik alisnya, itu juga apa? Makruh isyarat dengan alis. Au sapatin, atau dengan bibir, isyaratnya dengan bibir. Ngasih isyarat bila hajatin, bila tidak ada keperluan mendesak. Hukumnya makruh bila tidak ada keperluan mendesak, isyarat itu. Batal sholat? Tidak, wong makruh ya. Tidak membatalkan sholat, karena itu anggota kecil dalam sholat. Walau min ahrosin, sekalipun yang kedap-kedip tadi, yang umat umit tadi bibirnya ya, ausapatin tadi, yang kumat komit tadi tuh bibirnya, ahrosin, orang yang bisu. Walaupun dia orang bisu, bibirnya kumat kamit ngasih isyarat
nggak tahu ngajak makan atau apa ya. Nah itu hukumnya makruh walaupun dari orang yang bisu. Wala tabtulu biha sholatu, dan tidak batal biha dengan isyarah yang tadi, dengan kedap-kedip mata, dengan utak-utak alis, dengan komat kamit bibir, tidak batal apa? Sholat. Malam takun ala wajil la'ibi, selagi kudap-kedipnya, komat kamitnya, runat-rinatnya tidak dengan tujuan bermain-main, bercanda. Nah, kalau tujuannya bercanda, kedap-kedip mata, tujuannya apa? Bercanda. Komat kamit bibir, tujuannya apa? Bercanda. Maka wa illa abtolat, kalau maksudnya bercanda, hukumnya batal sholatnya. Melakukan itu tidak membatalkan sholat, hukumnya hanya makruh kalau dilakukan karena isyarat, ya kan? Karena isyarat. Tetapi apabila tujuannya main-main, talaub, tujuannya bercanda, maka itu membatalkan sholat. Paham ya? Amma idza kanat lihajati, adapun isyarat dengan mata, isyarat dengan alis, isyarat dengan bibir, karena ada keperluan, maka karoddi salamin wa nahwi, seperti menjawab salam, fala yukrohu, maka tidak dimakruhkan. Maksudnya menjawab salam itu begini, ada orang assalamualaikum, kita sedang sholat, kita menjawab dia dengan kedip mata, gitu. Nah, ngedip matanya ya. Kalau dengan tujuan keperluan, maka tidak menjadi makruh. Tadi makruh itu kalau tanpa keperluan. Jelas ya? Dah 3 tuh. Warobi'uha, dan yang keempatnya, jangan lama-lama ngajinya ya. Nggak ada bola kan? Nggak ada, cuma mau bikin TPS di sininya nih. Tadi ada tembusan sama saya. Mau bikin TPS depan mana? Masjid. Besok kan pemilu kada. Jangan kesiangan ya. Makanya ngajinya jangan malam-malam. Keberapa sekarang? Keempat, jahrun bimahalin isrorin. Jahrun bimahalli isrorin, mengeraskan baca Fatihah di tempat yang mestinya pelan. Makruh tuh. Enggak batal, enggak. Makruh saja. Rakaat ketiga sholat isya, kenceng awalnya Fatihahnya, batal sholatnya? Enggak, tapi itu makruh. Nah, wa aksihi, dan begitu pun sebaliknya. Sebaliknya itu yang maksud apa? Memelankan suaranya, pelan bacanya, baca Fatihahnya di tempat yang sunat dikencengin suaranya. Maghrib kan sunatnya kenceng, rakaat ke-1, rakaat kedua. Isya rakaat ke-1, kedua sunatnya apa? Kenceng bacanya. Subuh sunatnya bacanya apa? Kenceng. Dia pelan-pelan bacanya, maka itu hukumnya makruh. Walaupun sholat sendiri, sholat sendirian nih, isya tengah malam ya, sendirian nggak ada orang, baca Fatihahnya rakaat pertama dan kedua tetap dikencengin karena sunnah. Kalau tidak hukumnya apa? Makruh. Begitu waladolin, di belakang ada yang amin ya, ditengok nggak ada orang, waduh kacau nggak tuh? Itu sunnah. Pantesan suka ada orang sholat sendiri tapi Fatihahnya kenceng. Ternyata dia tahu bahwa itu hukumnya sunnah. Tapi membaca kenceng di tempat yang mestinya pelan, itu hukumnya apa? Makruh juga.
La udro, yang tidak ada udur. Jadi hukumnya membaca kenceng di tempat yang mesti pelan atau di rakaat yang mesti pelan disebut makruh itu kalau tidak ada apa? Udur, tidak ada alasan. Fa in hasola udrun, apabila ada alasan, mana misalnya kaan kasurul laghatu indahu, umpamanya bising di tempat dia sholat. Wah, kalau pelan nggak kedengeran nih, maka di tempat yang pelan pun dia kencengin tuh bacaannya. Indahu pata jali jahri, dia butuh mengencengkan suaranya. Lihat ya bil qiraati ala wajhiha, supaya dia tahu tentang bacaannya. Fala karohata, maka kalau begitu tidak dimakruhkan. Boleh kalau begitu. Bising sih ya, masya Allah. Kan sholat tuh kudu kedengeran. Kalau nggak kedengeran tuh, coba kita sholat di kebisingan, kan nggak jelas bacaan tuh ya. Kadang-kadang jadi kacau pikiran juga. Makanya kalau ada orang sholat tuh mesti sepi gitu ya. Jangan ada yang ngobrol. Ada orang adzan, jangan ada yang ngobrol. Ini mah ada yang adzan bisik-bisik aja sama temennya. Suka ada di sini yang begitu. La ilaha illallah, nggak boleh itu ya. Orang lagi adzan bisik-bisik aja. Astagfirullah. Mana udah tua lagi orangnya. Aduh, mau diomelin. Udah tua ya nggak diomelin. Masih bisik-bisik aja. Lagi khutbah Jumat tuh. Kenapa sih nggak sabar nanti ngomongnya gitu ya? Ntar bubar Jumatan gitu ya. Ada orang sholat, baca Quran aja nggak boleh. Ada orang lagi sholat, kita baca Quran kenceng, gak boleh tuh. Bisa jadi haram tuh. Saking tidak boleh mengganggunya orang yang sedang sholat. Bagaimana anak kecil? Biarin dia anak kecil. Mau bapak disebut anak kecil, ya kan? Itu mah namanya juga anak kecil. Masa anak kecil udah berbulu mah ya bukan anak kecil. Dah itu ya. Nomor 5 ikhtisarun. Nah, makruh pada waktu sholat ikhtisar. Apa itu ikhtisar? Ikhtisar itu tolak pinggang. Ngertos tolak pinggang? Kalau kata orang Sunda mah nulak cangkeng. Nah, begini nih ya, tolak pinggang. Nggak batal tapi makruh. Bi ayyaj'ala yadahu aw yadai ala hasiratihi, yaitu menjadikan salah satu tangannya atau kedua tangannya di pinggangnya. Begini sholat kok begini ya. Waduh kacau ini ya. Nah itu hukumnya apa? Makruh. Walaupun cuma satu, hukumnya makruh. Malam yakun lihajatin, kecuali kalau ada keperluan yang tidak boleh tidak harus tolak pinggang. Ka'illatin bijanbihi, misalnya sakit pinggirnya. Udun, ngerti udun? Bisulen sininya. Dempet nih nggak bisa kalau bisulen kan? Nah nggak bisa nih. Maka dia mesti begini, lama-lama kan pegel, akhirnya dia tolak pinggang. Nah, kalau ada sakit maka tidak apa-apa tolak pinggang. Kalau tidak ada sakit hukumnya makruh. Kayaknya kalau di Bustan ada orang sholat tolak pinggang geger kali. Batal mah tidak, cuman apa? Makruh. Dah. Wa illa fala karohata, maka apabila ada penyakit, ada keperluan, itu tidak ada makruh. Li khabarin, karena ada hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyusalliyar rajulu muhtasiron,
Kata Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat kepada seorang laki-laki muhtasiron dengan keadaan tolak pinggang. Rawahu Syaikhani, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal mar'atu karrojuli, wadon pun sami mawon. Walaupun perempuan sama, makruh hukumnya tolak pinggang pada waktu sholat. Wa misluhuma al khunsa, sama hukumnya seperti laki-laki dan perempuan. Siapa al khunsa? Utawi iku khunsa. Khunsa itu lanang dudu, wadon dudu. Namanya apa? Khunsa. Nah, punya alat dua dia. Senjata lanang punya dia mah, senjata wadon juga punya. Ada yang gitu, komplit dia mah. Senjata lanang punya, senjata wadon punya. Nah, kalau kebanyakan mah itu mah pura-pura jadi wadon, senjatanya mah lanang doang, ya. Nah, cuman dangdannya kayak apa? Wadon. Kalau khunsa yang asli, nah, khunsa yang asli itu punya kelamin dua. Kelamin lanang, kelamin wadon. Kalau yang berkeliaran mah itu mah kelaminnya mah satu, ya kan? Cuman gayanya aja kayak apa? Berubah gitu ya. Dah, hukumnya sama. Khunsa pun kalau sholat dia jangan tolak apa? Pinggang. Wa yukrahu dzalika al-ikhtisaru kharija sholati aidon. Bahkan tolak pinggang itu pun dimakruhkan di luar sholat. Walaupun bukan sedang tidak sholat ya, sedang tidak sholat pun, sedang biasa-biasa, itu hukumnya apa? Makruh tolak pinggang. Waduh, petang-tang, peteng-teng di ujung pasar lah, nyari lapak kosong kali ya dia. Itu pun tetap hukumnya apa? Makruh. Nah, kenapa? Li'annau fi'lul kuffari dinisbati lis-sholati. Karena itu adalah perbuatan orang kafir, dinisbatkan kepada sholat. Nah, jadi jangan ya, jangan petang-tang, peteng-teng tolak pinggang. Paling enak tolak pinggang itu ya. Waduh, sambil lihat kanan, lihat sini. Apalagi di kampung kayak lihat sawah tuh. Enaknya kan sambil tolak pinggang. Wih, tanah gua luas gitu ya. Itu tetap di luar sholat pun makruh hukumnya. Wa fi'lul mutakabbirin kharijah, dan tolak pinggang itu adalah perbuatan orang-orang takabur di luar sholat. Wa fi'lul mukhannasina, bahkan tolak pinggang itu adalah perbuatan laki-laki yang meniru perempuan. Wan nisa'i li ta'ajjubi, dan perbuatan perempuan ketika ujub, dia merasa sudah sempurna mendapatkan sesuatu. Nah, makanya tidak dianggap baik tolak pinggang itu. Wa inna iblisa lamma uhbito minal jannati fa'ala dalika. Masya Allah. Bahkan belis, ngerti belis? Iblis ketika diusir dari mana? Dari sorga, turun dari sorga, dia tolak pinggang nyampe ke bumi ini. Makanya jangan diikutin ya. Pantesan makruh, karena iblis begitu diusir dari mana? Sorga, turun ke bumi, dia tolak pinggang. Wa tafsiru kadzalika wa tafsirul ikhtisari bizalika huwa al-masyhuru. Dan yang menafsirkan tentang ikhtisar, makna ikhtisar digambarkan dengan tolak pinggang, yaitu dengan ayyaj'ala yadaihi tadi, huwa al-masyhuru, ini adalah penafsiran yang paling masyhur. Tapi wa qad yufassaru bi ikhtisari sajdati, namun terkadang ada yang menafsirkan ikhtisar itu adalah ayat sajdah. Li'annahu manhiyun aidon,
karena ihtisar itu adalah dicegah pula. Berkata Imam Azhari, kata Imam Azhari, makna ikhtisar itu bisa saja dua. Yang pertama adalah ayahtasirul ayati, meringkas orang yang sholat atas ayat allati fiha sujudu fayasjudalah, yaitu meringkas ayat yang ada ayat sajdah kemudian dia sujud untuk ayat sajdah itu. Dan bisa juga yang kedua, ayaqra'as surata, dia membaca surat, faidan taha ila sajdati jawazaha, apabila sampai pada ayat sajdah dia melewatinya kemudian dia tidak bersujud. Ini adalah pendapat-pendapat tafsir, tetapi yang paling masyhur ikhtisar itu adalah dikatakan tolak pinggang. Satu lagi, kan 21 ya, ini baru berapa tadi? 5 ya, satu lagi lah cukup. Wasadisuha, yang keenam, yang dimakruhkan itu isra'un fis sholati, tergesa-gesa dalam sholat, ekspres, sholat ngebut itu ekspres, tergesa-gesa, walaupun bacaannya bener, walaupun rukunnya kena, tapi tergesa-gesanya itu apa? Makruh. Bagaimana kalau bacaannya tidak benar, rukunnya tidak benar, tidak ada tumanina? Itu mah batal sholatnya ya. Ini mah benar bacaannya mah, sesuai tajwidnya, rukunnya benar, tumaninanya dapat, tapi tergesa-gesa, itu hukumnya makruh. Yang dimaksud tergesa-gesa ada muta'anni, tidak ada ketenangan sholatnya tuh. Fi af'aliha wa aqwaliha, dalam gerakan-gerakan sholat dan dalam kalimat-kalimat ucapan bacaan sholat, tidak ada ketenangan. Waduh, ngebut ini mah ya, hukumnya itu adalah makruh. Kayak wong wadon sholat lagi goreng iwak asin, melang gosong ya, oh ngebut sholatnya, tergesa-gesa, tidak boleh itu ya, makruh. Tapi ulangi, apabila benar bacaannya, benar rukunnya, dapat tumakninahnya, sholatnya tetap sah, hanya makruh. Apabila bacaannya tidak benar, tumakninahnya tidak dapat, maka batal apanya? Sholatnya. Apalagi wakada, dan sama dimakruhkan isro'un lihuduriha, tergesa-gesa untuk hadir sholat, berangkatnya tergesa-gesa karena berangkatnya telat, di masjid sudah mau qomat, jadi dia cengcong berangkatnya. Wow, pakai senal sampai ditendang segala macam ya, sarung masih diselendang, baju sambil jalan, nah tergesa-gesa, itu makruh. Nanti keserimpet mati pisan nang dalan. Ya, jangan tergesa-gesa. Makanya supaya tidak tergesa-gesa disunatkan datangnya lebih awal. Kalau bisa mah sebelum adzan sudah pada duduk di mana? Di masjid i'tikaf. Sebelum adzan tuh sudah pada sholat sunat tahiyatul masjid, pada duduk nungguin ada. Tapi kalau kebelet komat ini mah ya, wah, nah jadi tergesa-gesa. Itu hukumnya apa? Makruh. Pakai sendal sampai salah ya, bagian sendal emaknya dipakai. Li'annahu yusannul masyu ilal masjidi ala ta'anni wasakinatin. Ini alasannya, karena disunatkan berjalan menuju masjid ala ta'anin wasakinatin. Nah, disunatkan berangkat menuju masjid itu adalah dengan keadaan tenang, tentram, rileks, santai. Bahkan kalau berangkat pilih jalan yang lebih jauh, muter tuh ke Salam kan. Nah,
Terus ke sini ya. Karena butuh langkah yang banyak. Kalau pulang cari jalan tercepat yang deket gitu, supaya berkah segera sampai di rumah. Berarti berangkatnya kudu jauh-jauh waktu ya. Nah itu kayak Jumatan aja, Jumatan itu sama, kalau berangkat pilih jalan yang paling jauh supaya mendapat banyak ganjaran. Kalau pulang cari jalan yang paling dekat supaya berkah segera sampai di mana? Di rumah. Kadang-kadang bapak-bapak mah dibalik, berangkat jalan yang dekat karena waktunya sudah sempit. Pulangnya besok dia. Kemana tahu, kebalik itu mah ya. Nah, berangkat ke masjid itu sunatnya dengan keadaan apa? Rileks, tenang, tentram, nyantai gitu ya. Nah, sambil manggil tetangga kiri, tetangga kanan, Mas, ayo gitu. Gak tahu dia udah mandi apa belum. Yang penting gitu aja. Ayo, suka begitu enggak? Nah, artinya ngajak teman, ngajak tetangga supaya bareng-bareng berjamaah gitu. Berbagi pahala ya, bagi pahala. Kadang-kadang ke masjid sering, berjamaah sering, tapi nggak kenal sama orang. Ditanya namanya aja nggak ngerti. Padahal 5 waktu ada di masjid bareng, sholat bareng. Sholat sunat bareng berjamaah, nanti salaman, udah pulang udah. Ketemunya di masjid lagi, tanya namanya itu siapa, nggak tahu katanya. Masya Allah, nggak begitu kali umat Islam ya. Justru sering bertemu di masjid itu supaya saling kenal, supaya bisa saling tolong, supaya bisa saling menunjukkan jalan, mengingatkan dan lain sebagainya. Itu kan saudara. Kalau kita sudah masuk ke ruangan masjid, bisa ibadah bersama-sama, tolab ilmu bersama-sama, itu berarti sudah saudara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sih pimen kalau sedulur orang kenal tuh ya. Masa sama dulur nggak kenal? Nggak boleh begitu. Jadi sholatnya jangan lahirnya saja, jangan dohirnya saja, tapi batin kita itu harus sholat. Apa yang digambarkan dalam sholat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Habis sholat kan salaman tuh ya. Nah itu salaman, kalau kita betul-betul ridho memaafkan dengan teman-teman tuh yang sholat tuh, itu diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Begitu umat muslim bersalaman dengan saudaranya dan dalam hatinya saling maafkan, itu gugur semua dosanya. Masya Allah. Makanya kalau pulang bareng sambil ngobrol, berangkat samper teman sambil ngobrol. Siapa tahu ada saudara kita yang curhat lagi kesulitan, kita bisa membantu ya bantu. Kalau kita juga tidak bisa bantu, tinggal bareng-bareng mewek, ya kan, bareng-bareng nangis, bareng-bareng berdoa. Itulah tujuan berjamaah. Dah. Apalagi wa isra'un li idraki taharrumi aw ghairihi ma'al imami, dan tergesa-gesa karena dia ingin takbiratul ihram bersama imam. Nah, yang tadi tuh kebelet komat ya. Nah, itu hukumnya makruh ya. Walaupun memang kita menginginkan takbiratul ihram bersama imam, tapi begitu di rumah qomat sudah berbunyi, tidak perlu tergesa-gesa. Yang penting nanti masih kebagian berjamaah, toh pahalanya sama, daripada malah makruh tergesa-gesa sebab khawatir keserimpet di jalannya. Supaya bareng dengan imam takbiratul ihram, maka tadi berangkatnya lebih awal. Naam, benar dimakruhkan itu isra. Intawaqqafa idrakul jamaati alaihi yusannu. Tetapi kalau dia khawatir ketinggalan banget berjamaahnya, aduh tinggal sedikit nih mah nih, jangan-jangan kalau tidak jalan cepat bisa kehabisan berjamaah. Itu mah sunat buru-burunya, karena khawatir tidak kebagian berjamaah. Lain lagi au idrakul jum'ati wajaba, atau tujuannya ingin mengejar jumatan.
Ini kalau nggak buru-buru bisa ketinggalan apa? Jumatannya. Maka wajaba, kalau yang dikejar adalah Jumatan, hukumnya tergesa-gesa itu wajib. Jadi ada beda ya hukumnya ya. Tergesa-gesa untuk sholat ke masjid, hukumnya makruh. Tergesa-gesa ingin mengejar takbiratul ihram imam, hukumnya makruh. Tapi tergesa-gesa takut habis berjamaahnya karena sudah ketinggalan banget, maka menjadi sunnah. Tergesa-gesa takut Jumatan tidak kebagian, hukumnya menjadi wajib. Jelas ya? Tinggal nomor 7 ya. Mudah-mudahan yang disampaikan manfaat. Mari berdoa bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholawat.